Kuliah Ilmu Pendidikan Anak yang sama. Oke, absen seperti biasa, tidak harus saya sampaikan kembali ya, mungkin rekan-rekan sudah memahaminya. Mohon untuk menyimak, mohon untuk, apa ya, menyimak apa yang sudah, saya sampaikan. Nanti, rekan-rekan menyimpulkan pembahasan untuk hari ini, ya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai hakikat dari, pendidikan, ya, hakikat dari pendidikan. Nah, ini ya, kita membahas dulu gitu ya, pengertian atau misalnya definisi pendidikan. Ini ada sebuah, referensi ya, menurut Dryakara gitu kan pada tahun 1980 gitu kan, bahwa ternyata, pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia muda gitu. Ya, gitu kan. Mungkin kita sering mendengar memanusiakan manusia gitu kan. Ya namanya bahwa pendidikan itu adalah usaha seseorang atau misalnya suatu kebijakan dari pemerintah atau suatu instansi gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memanusiakan manusia secara apa gitu kan. Secara kognitifnya, secara perilakunya, secara karakternya, tata bahasanya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa berpikir gitu kan. Mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Memanusiakan manusia gitu. Terus yang kedua adalah crow dan crow gitu kan. Nah, berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan meneruskan kebudayaan. Ya, bahwa ternyata, bahwa pendidikan itu adalah kehidupan seseorang untuk meneruskan ya kehidupan sosialnya gitu kan. Contohnya apa? Ketika mereka sekolah gitu kan, mereka pun akan meneruskan kehidupan sosialnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang gitu kan, atau dengan murid atau dengan guru gitu kan, atau ini sini meneruskan kebudayaan gitu kan. Ya, bahwa ternyata pendidikan itu bisa menjadi sebuah budaya gitu kan, bahwa ternyata tidak ada pendidikan yang, apa ya, berhenti ketika saya sudah lulus SMA nih mau berhenti saja, tidak ada gitu kan. Tapi ternyata pendidikan itu bisa menjadi sebuah kebudayaan kalau misalnya mereka sudah selesai pendidikannya gitu kan, mereka akan lanjut lagi untuk menempuh pendidikan yang selanjutnya gitu kan. Atau bisa jadi misalnya orang tuanya lulusan luar negeri bahkan gitu kan, atau mungkin, S2, S3 mungkin gitu kan, dan mereka mungkin meneruskan sebuah kebudayaan, sebuah generasi ke anak-anaknya. Bahwa ternyata tidak ada larangan gitu kan, tidak ada perintah gitu kan, peraturan bahwa ternyata sekolah itu harus beres SMA saja gitu kan, tidak ada gitu kan. Nah itu ya. Terus yang gitu kan, bahwa pendidikan itu adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya gitu kan. Ya gitu kan, bahwa ternyata dari pendidikan itu anak bisa apa? Menolong dirinya gitu kan. Ya gitu kan, anak bisa bisa apa ya, mengurus dirinya, anak bisa, apa ya, memecahkan suatu permasalahan gitu kan, atau bahkan anak pun bisa, mengasah dirinya, visi misi ke depan itu bagaimana sih gitu kan. Bahwa dia semua aspek permasalahan-permasalahan yang dia alami tidak harus memerlukan bantuan orang lain gitu kan, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, di sini. Jadi diperlukan kewibawaan orang dewasa gitu kan sebagai pendidik. Ya, mendidik, membimbing gitu kan, evaluator gitu kan, fasilitator, controlling gitu kan. Iya gitu kan. Karena apa? Supaya apa gitu kan? Supaya anak-anak yang kita didik gitu kan atau misalnya anak kita sendiri lah gitu ya. Dari pendidikan itu dia bisa menentukan arah hidupnya yang baik atau bahkan bisa menentukan ini baik, ini buruk gitu kan. Mana yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan ya gitu. Terus yang ini, Yun Wei gitu kan, bahwa ternyata pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Ya, gitu kan. Dari proses pendidikan kita akan berpikir gitu kan. Memori kita, arul kita, apa ya, proses berpikir kita akan menentukan wibawa kita, kecakapan kita, tata bahasa kita. Jadi makanya di dalam pendidikan itu ada proses bimbingan, ada proses treatment gitu. Ya, jadi makanya anak-anak TK yang masuk dunia PAUD ya, dunia RA gitu ya, sebelum masuk ke dunia SD gitu kan, mereka apa, ya karakternya dulu yang pertama gitu, yang namanya kognitif nanti gitu kan, apa ya, saur bahasa Sunda mah nuturkeun. Ya, jadi makanya mereka dibekali dulu secara karakternya dulu. Bagaimana bisa mengelola emosi, bagaimana bisa mengelola olah rasa, olah sikap, gitu kan? Ya seperti itu, gitu kan. Nah, itu menurut John Dewey ya. Terus ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa ternyata pendidikan itu adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti ya, gitu kan. Kayak karakter, ya tata perilaku, etika, adab gitu kan. Bahkan pikiran secara intelektualnya gitu kan. Bagaimana mereka bisa menentukan yang baik yang tidak, bagaimana bisa menentukan problem solving apa yang harus saya selesaikan. Oh, ini masalahnya gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan. Nah, itu pikiran secara intelektual. Karena biasanya gitu kan antara adab dengan pikiran gitu kan cerdas dengan pikiran itu harus beriringan gitu. Untuk zaman-zaman sekarang gitu kan kalau misalnya tidak ada secara intelektualnya, secara kognitifnya ya akan ketinggalan gitu kan.
Ya sama pentingnya dengan karakter gitu, ya sama pentingnya dengan pekerti gitu. Terus yang terakhir adalah fisik anak gitu kan. Nah makanya gitu kan anak-anak itu harus dibekali dengan fisik yang baik, dibekali dengan, bagaimana cara pemberian nutrisinya, bagaimana cara treatment pola asuh orang tua di rumahnya gitu. Jadi bisa menghasilkan anak-anak yang secara tumbuhnya gitu kan, budi pekerti baik, pikirannya oke, fisik motoriknya berkembang secara maksimal gitu ya. Nah ini menurut Dictionary, of Education gitu kan, bahwa ternyata, eee, ya sebentar, bahwa ternyata gitu kan, proses pengembangan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. Ya, karena biasanya bukan biasanya, orang-orang itu akan berkembang di masyarakat gitu ya, akan berkembang di masyarakat, akan hidup di masyarakat, akan dikelilingi oleh orang-orang gitu. Bagaimana seseorang itu bisa bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat yang ya tantangannya luar biasa gitu. Tantangannya luar biasa gitu kan, jangankan, anak gitu kan, makanya anak ketika masuk dunia PAUD gitu kan, yang dibekalinya apa, selain karakter anak harus bisa survive gitu kan, selain karakter anak juga harus bisa berinteraksi gitu kan, selain karakter anak juga harus apa, harus ada empati, simpati, tenggang rasa. Jadi makanya bagaimana kita menyiapkan dari pendidikan ini adalah orang-orang, untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakatnya. Gitu kan, sehingga dia bisa survive di lingkungan masyarakatnya. Iya gitu kan, ternyata, lingkungan pun gitu kan, secara persentasenya itu lebih banyak, lebih dominan mempengaruhi kehidupan seseorang dibandingkan yang lain-lainnya, dibandingkan dengan genetik ya. Ya harus diingat bahwa ternyata lingkungan pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan genetik terhadap perkembangan dan pertumbuhan seseorang, ya itu. Nah ini gitu kan, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1989 gitu kan, bahwa ternyata pendidikan itu ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, bahkan latihan gitu kan. Nah jadi ternyata pendidikan itu bukan hanya kita menyampaikan teori saja gitu kan, bukan hanya sekedar, anak menyerap teori dari kita, bukan hanya anak bisa mengeluarkan bahasa ekspresif, preseptifnya, tidak gitu kan. Tapi ternyata di proses pendidikan itu ada sebuah proses lagi gitu kan, gitu. Yang pertama adalah bimbingan, bagaimana seseorang guru atau misalnya seorang orang yang lebih dewasa gitu kan, membimbing anaknya gitu kan. Secara apa? Bukan lagi secara kognitif, secara afektifnya, secara karakternya gitu kan. Pengajaran, pengajaran dengan apa? Menyampaikan materi, transfer energi, transfer teori gitu ya, serta latihan. Sesudah disampaikan harus ada latihan, harus ada pembiasaannya ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, bahkan akhlak mulia yang diperlukan untuk dirinya memasuki masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, materi yang pertama, mata kuliah ilmu pendidikan anak sudah selesai. Kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang di materi yang berbeda, gitu kan. Mangga sampaikan apa yang sudah kalian pahami, lalu simpulkan. Ya, oke. Untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih atas, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.